Bahasan kali ini adalah tentang teropong. Kali ini kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan untuk pemanfaatan teropong dan cara perhitungannya bagaimana. Ada beberapa teropong yang dipelajari, yaitu adalah teropong bintang, nama lainnya itu teropong bintang atau teropong astronomi. Teropong bintang ini terdiri atas dua lensa positif, dua-duanya positif. Sedangkan kalau teropong bumi ini nama lainnya teropong bumi atau teropong Medan atau teropong Yojana. Dia terdiri atas lensa positif. Sementara teropong panggung dan atau sandiwara atau tonel atau Galileo terdiri atas lensa positif dan lensa negatif. Nah, di sini perbedaan prinsip antara teropong dan mikroskop adalah di fokusnya. Jadi kalau untuk lensa objektifnya itu dia punya fokus yang lebih gede. Kenapa gitu? Karena posisi bendanya itu jauh sekali. Jadi dia membutuhkan fokus untuk teropong yang dia tuh lebih besar. Lebih besar ya berarti artinya dia lebih mahal. Ini adalah beberapa gambar, untuk posisi bendanya. Untuk lensa objektif, bendanya terletak di tempat yang jauh sekali. Jadi kalau bendanya terletak di tempat yang jauh sekali, pada saat kita melakukan perhitungan untuk objektif, 1/s objektif ditambah 1/s aksen objektif, sama dengan 1 fokus objektif. S aksen objektifnya adalah tak terhingga. Jadi kalau misalkan kita tulisin tak terhingga, itu nilainya berarti adalah 0. S aksen objektif sama dengan 1 fokus objektif. Berarti kita tahu dari perhitungan ini S aksen objektifnya itu selalu jatuh di fokus objektif. Ini adalah contoh daripada teropong. Teropong yang paling terkenal adalah ini, teropong punya Galileo yang diciptakan oleh dia. Ini adalah namanya, barang ini sekarang masih ada, namanya teropong bajak laut. Jadi kalau misalkan Anda belanja online di sini ada, bentuknya persis seperti itu. Atau mungkin teropong-teropong yang lain seperti yang di sebelah kanan, atau mungkin teropong yang lain. Ini teropong-teropong biasanya yang ada di tempat-tempat wisata. Ini adalah teropong prisma. Ini jenis yang dia agak aplikatif, jadi dia bisa dipasang handphone di situ. Jadi maksudnya kita bisa nyambung dengan apa yang dia bisa lihat. Teropong-teropong yang model sekarang dia bisa gambarnya disimpan. Jadi maksudnya dia ada tempat penyimpanannya. Kalau teropong yang dulu kan dia cuma untuk melihat benda-benda yang jauh. Sementara teropong-teropong yang sekarang dia ada kapasitas penyimpanannya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat sesuatu, kita bisa simpan apa yang ditampilkan oleh teropong itu. Ini biasanya di beberapa tempat sudah banyak yang jual teropong-teropong seperti ini, yang dia tuh tergantung daripada fokusnya. Jadi di sini ada lensa yang dipasang, terus kemudian yang di sini buat ngeliat. Nah, di sini ada lensanya lagi. Tentu saja teropong yang dia tuh punya fokus yang lebih besar, dia biasanya lebih mahal. Ini adalah the king of teropong. Ini adalah teropong Hubble yang dia itu ada di luar angkasa yang bisa dipakai untuk aktivitas yang di bumi, di permukaan bumi ataupun di luar angkasa. Kalau misalkan ada penelitian-penelitian tentang benda-benda langit. Jadi pada saat kita berbicara tentang teropong, sebenarnya dia nyambung dengan mikroskop. Jadi pada saat kita belajar tentang mikroskop, ini adalah perhitungan di mikroskop. Jadi kan dia ada dua perhitungan, yaitu adalah perhitungan untuk letak benda bayangan maupun perhitungan untuk perbesaran. Jadi pada saat kita berbicara tentang mikroskop, ini kan perumusan untuk objektif. Jadi dia ada dua, di objektif dan di okuler. Jadi pada saat dia di objektif, ini adalah objektif, lensa yang dekat dengan benda. Ini adalah lensa yang dekat dengan mata. Kalau untuk mikroskop kan fokus objektifnya lebih kecil. Kalau teropong fokus objektifnya lebih gede. Cuma perbedaannya adalah pada saat kita belajar di teropong, di sini S objektifnya itu selalu berasal dari tempat yang jauh sekali. Jadi perhitungan yang ini tuh nggak ada sebenarnya. Jadi dari hasil perhitungan yang pertama ini, S aksen objektifnya itu sama dengan fokus objektif dari perhitungan yang sebelumnya tadi ya. Jadi pada saat kita punya rumus D sama dengan S aksen objektif ditambah sama SOK. Nah, ini tuh kita ganti sebenarnya. Jadi kita bisa mengerjakan untuk teropong itu sebenarnya numpang daripada pekerjaan yang di mikroskop. Coba kita lihat ya.
S-aksen objektifnya kan sudah diganti sama fokus objektif. Jadi dengan demikian kita punya rumus baru ini. Nah, rumus ini yang sebenarnya ditulisin di teropong, itu kan D-nya sama dengan F-aksen objektif ditambah sama SOK. Sama kayak seperti yang tadi di mikroskop. Tuh, diganti dikit. F objektif ditambah sama SOK. Jadi semuanya itu ada ini, nih coba lihat F objektif ditambah SOK, terus kemudian yang ini F objektif ditambah SOK. Nah ini cuma beda di sini doang. Jadi dia ada 4 kali fokus pembalik. Nanti kita bisa lihat di perhitungan di pembentukan bayangan di teropong bumi. Nah itu untuk D-nya. Nah, untuk perbesarannya, kalau misalkan kita sudah tahu bahwa D sama dengan fokus objektif ditambah sama SOK, untuk perbesarannya itu tinggal dibagi. Jadi maksudnya ini dibagi sama ini, nanti dapat itu. Tapi perbesarannya ini ada maksudnya. Perbesarannya itu adalah terhadap benda yang muncul dari okuler. Jadi maksudnya bukan perbesaran aslinya. Nah, sekarang kita lihat pembentukan bayangannya. Mulai dari satu-satu ya, tadi teropong kan ada 3, teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung. Saya bicara untuk kondisi mata berakomodasi dulu. Ini untuk teropong bintang, mata berakomodasi. Jadi karena dia berasal dari tempat yang jauh sekali, jadi bendanya itu, S objektifnya itu berasal dari tempat yang jauh sekali. Hasil bayangannya itu di fokus objektif. Jadi sebenarnya kita sudah belajar pada saat di lensa apapun. Jadi pada saat kita belajar tentang lensa positif atau lensa negatif, kan dia ada namanya itu fokus 1, yaitu adalah fokus utama. Fokus 2-nya itu adalah fokus tambahan atau fokus pasif. Jadi pada saat bendanya untuk lensa positif atau lensa negatif, kalau bendanya itu berasal dari tempat yang jauh sekali, maka bayangannya itu akan muncul di fokus utama. Tapi kalau misalkan bendanya itu terletak di fokus pasif atau fokus 2, maka hasil bayangannya itu akan berada di tempat yang jauh sekali. Yang ini itu sebenarnya adalah prinsip untuk benda yang letaknya itu jauh. Yang ini itu adalah prinsip untuk kondisinya mata tidak berakomodasi. Jadi yang satu adalah prinsip untuk benda, yang satu adalah prinsip buat bayangan. Jadi pada saat kita lihat, hasil bayangannya itu jatuhnya di fokus okuler. Saya ganti ya tintanya. Ini pada saat kita lihat, bayangan daripada objektif, jatuhnya di fokus objektif. Selalu kayak gitu. Coba kita lihat yang lain. Ini teropong bintang kan mata berakomodasi. Coba kita lihat yang lain. Nih, teropong bumi mata berakomodasi. Jadi bendanya berasal dari tempat yang jauh sekali. Nah, ini bayangannya. Bayangannya ini dari sini ke sini. Ini adalah bayangan daripada objektif dan dia itu selalu jatuhnya di fokus objektif. Coba kita lihat untuk teropong panggung. Nih, teropong panggung. Nah, masalahnya adalah kalau untuk teropong panggung ini beda karena dia posisinya yang satu tuh lensanya positif, satu lensa negatif. Jadi, posisi fokusnya agak kebalik. Jadi, kalau misalkan kita lihat positif sama negatif, nah di sini fokus objektifnya itu ada di sini, fokus objektif. Dari sini ke sini itu adalah fokus satu daripada objektif. Nah, sedangkan ini itu posisinya fokus daripada lensa yang kedua itu nanti fokus utamanya juga di sebelah sini. Nanti saya liatin pada saat dia tuh matanya tidak berakomodasi. Jadi bayangannya ini jatuhnya bukan di lensa antara positif sama negatif, tapi malah di belakangnya, di belakang daripada lensa negatif karena fokus objektifnya di belakangnya. Kalau yang lensa positif, fokus objektifnya itu berada di antara kedua lensa. Demikian juga dengan teropong bumi. Nah, sekarang kalau misalkan bendanya mata berakomodasi, ngefeknya apa? Mata berakomodasi atau mata berakomodasi maksimum itu akan ngefeknya di perhitungan okuler. Jadi untuk mata berakomodasi maksimum ini dan mata berakomodasi pada jarak tertentu, nilainya kan minus. Nah, ini benda buat okuler, benda untuk okuler itu selalu terletak di ruang 1. Jadi kalau misalkan kita lihat gambar, tuh saya pakai pen warna yang berbeda ya, biru mungkin, dari sini ke sini, fokus okulernya di sini kan, ini fokus okuler. Nah ini berarti
dari sini ke sini itu adalah jarak fokus. Jadi ini itu untuk okuler itu terletak di ruang 1. Jadi karena dia terletak di ruang 1, bayangannya terletak di ruang 4. Coba kita gambar untuk lensa positif ya. Kalau lensa positif, kalau misalkan kita gambar kan di sini ada fokus utama kan ya. Fokus utamanya kan di sebelah kanan. Ini ada fokus, ini 2 fokus. Kalau misalkan kita bicara untuk benda kan ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, terus kemudian di sini ruang 4. Untuk bayangan di sini ruang 4 kan ya. Terus kemudian di sini ruang 1, 2, 3 kan. Jadi kalau untuk mata berakomodasi atau mata berakomodasi maksimum, bendanya di sini. Bayangannya di sini. Jadi kalau kita lihat hasil bayangannya itu selalu jatuhnya di depan lensa yang kedua, di depan lensa okuler maksudnya. Jadi dari sini ke sini itu adalah S aksen okuler. S aksen okulernya berapa? Kalau misalkan dia berakomodasi maksimum ya berarti jaraknya itu 25. Kalau misalkan dia berakomodasi pada jarak tertentu, misalkan berakomodasi pada jarak 30, berarti S aksen okulernya itu 30. Yang lain juga sama. Coba kita lihat untuk yang teropong panggung yang mana? Yang ini. Nah, ini untuk lensa negatif, ini kan lensa negatif. Lensa negatif itu kan kalau kita gambarnya kayak gini. Ini lensa negatif, fokus utamanya kan di sebelah sini. Ini fokus utama, ini dua kali fokus, ini fokus utama, ini fokus, ini 2 fokus. Ini benda di sini berarti kan di ruang 4, ini benda di ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Ini ruang 1, 2, 3 untuk bayangan, ini ruang 4. Kan dia kan harus menghasilkan bayangan yang diperbesar. Berarti benda untuk lensa negatif itu terletak di ruang 2. Bendanya terletak di ruang 2, jadi bendanya maya, dan dia akan menghasilkan bayangan di ruang 3. Jadi dia kan akan menghasilkan perbesaran. Jadi pada saat kita melihat katakanlah saya ngambil yang teropong bintang. Teropong bintang kan buat ngamatin bintang. Jadi kalau katakanlah di sini tuh ada bintangnya, katakanlah di sini bukan pulau Mars, planet Mars. Planet Mars ini kan pada saat dia tuh dilihat oleh lensa, berarti kan di sini kan planet Marsnya kecil. Terus kemudian pengertian daripada perbesaran yang ini itu nilainya adalah lebih besar daripada 1. Jadi kalau misalkan kita berpikiran bahwa kalau perbesaran 1 berarti kan benda aslinya kan gede sekali. Benda asli di Marsnya tadi kan gede sekali. Nih, kalau kita ngomong bahwa perbesaran yang dia itu lebih dari 1 adalah perbesaran dari sini ke sini, itu nggak benar. Ini nggak benar. Jadi pengertian perbesaran 1 itu adalah dari benda ini ke benda ini. Jadi pengertian daripada perbesaran itu dari yang diamati oleh okuler. Dari yang diamati oleh okuler menjadi bayangannya okuler, itu perbesarannya 1. Bukan dari benda aslinya ke benda yang kita lihat. Karena pengertian daripada perbesaran di okuler sama perbesaran di loop dan perbesaran di mikroskop itu kan seperti itu. Dari benda aslinya ke bayangan yang kita lihat. Tapi kalau untuk teropong ini beda. Jadi dia dari benda okuler terhadap bayangan okuler. Nah sekarang bagaimana untuk mata yang tidak berakomodasi? Kalau misalkan matanya tidak berakomodasi, berarti ini bendanya itu terletak di fokus okuler. Jadi untuk S aksen okuler yang sama dengan min PR ini, kalau misalkan kita tulis dalam bentuk perhitungan, S aksen okuler kan sama dengan min tak terhingga. Jadi kalau kita masukin perhitungan, S okuler ditambah seper S aksen okuler sama dengan seper fokus okuler, karena ini nilainya adalah 0, berarti S okulernya itu sama dengan fokus okuler. Karena dia itu tidak berakomodasi, artinya benda itu untuk okuler harus terletak di fokus okuler. Coba kita lihat gambar. Nih. Teropong bintang mata tidak berakomodasi. Nah ini kan bayangannya kan. Ini bayangan daripada objektif. Ini sama dengan fokus objektif. Nah ini kan merupakan benda buat okuler kan. Nah kalau dia merupakan benda buat okuler, bendanya itu jatuhnya di fokus okuler. Kalau kita gambar, ini lensa positif. Ini posisinya ini kan fokus aktifnya di mana? Ini fokus aktif kan? 2 kali fokus aktif, ini fokus pasif kan? Nah berarti benda buat okuler supaya menghasilkan bayangan yang tak terhingga, min tak terhingga, bendanya itu harus terletak di fokus pasif, sama kayak seperti yang tadi saya tulis. Mana tadi saya tulisnya?
Tuh. Nah, kalau bendanya terletak di fokus pasif, maka dia akan menghasilkan bayangan yang tak terhingga. Yang ini sama. Tuh. Terus kemudian untuk yang tidak berakomodasi, untuk teropong bintang, teropong bumi maksudnya, jadi dari sini ke sini itu adalah bayangan buat objektif. Dan itu nilainya adalah fokus objektif. Nah, lensa pembalik ini fungsinya adalah buat ngebalik bayangan. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang lensa positif, masih ingat gak kalau misalkan di sini ada fokus, 2 fokus, ini ada fokus dan 2 fokus. Kalau bendanya ada di sini, bayangannya ada di sini kan. Jadi artinya kalau kita punya lensa positif, kalau bendanya itu ada di sini, dia akan menghasilkan bayangan di sini kan. Jadi tujuannya lensa pembalik itu agar supaya bayangannya itu jadi kebalik. Jadi dia kelihatan tegak. Jadi kelihatan oleh mata di sini hasil bayangannya itu juga tegak. Jadi dari sini ke sini sama dari sini ke sini itu sama aja. Ini ke sini adalah benda buat lensa pembalik, ini ke sini adalah bayangan buat lensa pembalik. S-aksen yang pembalik. Ini adalah S untuk pembalik karena dari sini ke sini adalah 2 fokus, ini 2 fokus, makanya perhitungannya ada 4 fokusnya. Ini tuh, ada tulisannya 4 fokus kan? Ya karena dia 2 kali lipat. Angka 4 fokus itu asalnya dari situ. Jadi pada saat kita bicara tentang mata tidak berakomodasi, sama aja semua ya. Bendanya buat okuler ini itu selalu terletak di fokus okuler. Sekarang kita coba lihat teropong panggung. Nah ini adalah dari sini ke sini, itu adalah bayangan buat objektif, sama dengan fokus objektif. Nah ini ke sini adalah benda buat okuler. Benda buat okulernya itu, benda buat okuler itu jatuhnya di fokus okuler. Berarti dari sini ke sini fokus okuler. Makanya hasil bayangannya tak terhingga. Oke, kita lanjutkan dengan perhitungan teropong. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan kekuatan 1 dioptri. Berarti dari sini kita bisa nyari tahu fokusnya. Saya tulis di sini. P objektif sama dengan 1, sehingga kita bisa mencari fokus objektif. Caranya adalah 100 dibagi sama P. Dan dengan begitu kita akan mendapatkan satuannya itu adalah cm. 100 cm. Terus kemudian lensa okulernya diketahui sama dengan 20 dioptri. Berarti kita bisa mencari fokus okuler sama dengan 100 dibagi 20. Berarti adalah 5 cm. Tentukan perbesaran sudut dan panjang teropong jika pengamatan dilakukan dengan cara tidak berakomodasi. Jadi yang A, kondisinya adalah tidak berakomodasi. Jadi dalam hal ini kita bisa tahu S aksen okuler itu sama dengan min tak terhingga. Kita ngitung apa dulu nih? Kita ngitung M. M itu adalah FOB dibagi sama SOK. Karena S aksen OK itu adalah min tak terhingga, maka SOK-nya sama dengan fokus okuler. Tinggal pakai perhitungan biasa, seper SOK tambah seper S aksen OK sama dengan seper fokus okuler. Nah, nanti langsung dapat SOK sama dengan FOK. FOB-nya tahu 100. Ini diganti FOK. Berarti 100 dibagi dengan 5. Berarti perbesarannya kita dapat 20 kali. Terus kemudian yang berikutnya nyari tahu D. D sama dengan fokus objektif ditambah sama SOK. Karena SOK-nya sama dengan FOK, berarti FOB tambah FOK. Nilainya adalah 100 ditambah sama 5. Berarti sama dengan 105 cm. Oke, itu yang A. Terus kemudian yang B. Berakomodasi maksimum. Berarti artinya adalah S aksen OK sama dengan min PP. Jadi dalam hal ini min 25. Fokus okulernya kan tahu. Fokus okulernya 5 cm. Berarti kita bisa ngitung SOK. Hitung kayak biasa ya. Seper SOK, seper FOK dikurangi seper S aksen okuler. Dihitung, fokus okulernya 5. S aksen okulernya min 25, jangan lupa ada minnya. Samain nyebut. Berarti di sini 5 ditambah sama 1. 6/25. SOK-nya ketemu sama dengan 25/6 cm. Jadi kita bisa nyari tahu M sama dengan fokus objektif dibagi sama SOK. Fokus objektifnya 100 dibagi SOK.
SOK-nya 25/6. Tinggal main coret, ini 4, ini 1, berarti hasilnya 24 kali. D-nya sama dengan fokus objektif ditambah sama SOK. Fokus objektifnya 100. SOK-nya 25/6. Jadi disamain nyebut 625 dibagi 6 cm. Dah, itu yang contoh 1. Sekarang contoh 2. Saya pakai warna lain aja. Diketahui teropong bintang perbesarannya 150. Perbesaran sama dengan 150 dalam kondisi lensa okulernya adalah 1,2 cm. Berarti itu udah langsung fokus ya, karena satuannya cm. 1,2 cm, kalau misalkan kita ganti berarti 6/5 cm. Untuk kondisi mata tidak berakomodasi. Mata ini adalah kondisi di mana dia tidak berakomodasi. Berarti S aksen OK sama dengan min tak terhingga. SOK-nya kita tahu, sama dengan FOK. Berapakah jarak fokus objektifnya? Berarti kita tinggal tulis 150 sama dengan fokus objektif dibagi sama SOK. SOK-nya diganti FOK. Berarti fokus objektifnya ketemu 150 dikali sama 6/5. Ini coret sama ini. Berarti dapatnya 180 cm. Udah? Berapakah fokus objektif? Udah, beres. Terus kemudian B. Berapakah jarak antara kedua lensa? Jika diinginkan bayangan dapat ditangkap pada layar, berarti ini adalah SOK. Nilainya adalah plus 12. Kenapa plus? Gara-gara dapat ditangkap pada layar. Jadi hasil bayangannya positif. Fokus okulernya tahu 6/5. Kita bisa nyari tahu S. Ini S aksen OK ya, karena dia bayangan. Jadi SOK-nya kita bisa cari 1/4 FOK dikurangi 1/4 S aksen OK. FOK-nya tadi berapa? 6/5, berarti 6-nya di bawah, 5-nya di atas, dikurangi 1/4 S aksen OK. Sama dengan 12, sama nyebut 10 dikurangi 1, 9/12, kecilin, berarti 3/4. Jadi SOK-nya kita tahu 4/3 cm. Dah? Berapakah jarak antara kedua lensa? Berarti D. D sama dengan fokus objektif ditambah sama SOK. Fokus objektif 180 ditambah sama 4/3. Jadi tinggal hitung. Hasilnya adalah 180 ditambah sama 1,333. Berarti adalah 181,333 cm. Dah? Terus kemudian contoh yang ketiga. Suatu teropong bumi. Ingat teropong bumi lensanya ada 3 ya. Perbesarannya 20 kali untuk mata tidak berakomodasi. Berarti kita bisa tulis 20 sama dengan fokus objektif dibagi sama SOK seharusnya. Tapi SOK-nya kan diganti sama FOK. Karena kan dia tidak berakomodasi. Kalau tidak berakomodasi berarti S aksen OK sama dengan tak terhingga. Karena dia nggak ngomong dia miopi atau bukan, berarti dianggap normal. Sehingga SOK-nya itu sama dengan FOK. Dah? Jika jarak fokus lensa objektif, berarti kita tahu fokus objektifnya sama dengan 25 cm dan jarak fokus lensa pembaliknya, fokus lensa pembalik sama dengan 2 kali fokus okuler. Berarti tinggal substitusi 20 sama dengan fokus objektif 25 cm dibagi sama fokus okulernya ketemu. 25 dibagi 20 dibagi 5 atas dibagi 5 bawah. Fokus okulernya tinggal substitusi ke sini. Fokus pembaliknya sama dengan 2 kali fokus okuler. 5/4. Berarti ini bisa coret. Berarti hasilnya adalah 5/2. Dah?
panjang teropong sama dengan fokus objektif ditambah sama 4 kali fokus pembalik ditambah sama SOK. Karena dia tidak berakomodasi, berarti ini diganti FOK. Fokus objektif, tulis dulu. Fokus objektifnya tahu, 25, 4 kali fokus pembalik, 4 kali 5/2 ditambah sama fokus okuler. Ini bisa coret. 2, berarti hasilnya adalah 35 ditambah sama 5/4. Berarti 35 ditambah sama 1,25. Berarti adalah 36,25 cm. Dah. Contoh yang keempat atau yang terakhir, teropong sandiwara. Teropong sandiwara ini adalah teropong tonil. Dalam hal ini, lensanya ada 2. Lensa objektifnya positif, lensa okulernya negatif. Ini penting. Kenapa gitu? Gara-gara fokusnya nanti harus ada minnya. Nah, ini kebetulan dikasih tahu. Fokus objektifnya tahu. Fokus objektifnya adalah 3,6. Diubah aja kali ya. 36/10 dibagi 2 berarti 18/5 cm. Fokus okulernya tahu. Minus 1,2 berarti sama dengan minus 6/5 cm. Hitung jarak pisah kedua lensa, berarti tujuannya mau nyari tahu D. Agar orang dapat melihat objek yang jauh pada jarak 25, berarti maksudnya hasil bayangan daripada okuler itu sama dengan min 25. Kenapa min? Karena hasil bayangannya itu di depan lensa. Dah? Fokus okulernya tahu, nilainya sama dengan minus 6/5, berarti kita bisa nyari SOK. Seper SOK sama dengan seper fokus dikurangi seper S aksen. Fokus okulernya tahu, langsung dibalik ya. Minus 5/6, terus kemudian ini ada minus, tapi SOK-nya minus. SOK aksennya minus, berarti dia ada minus, berarti jadi plus. Terus kemudian sama nyebut 5 sama 25, berarti 150. 6 ke 150 kali 25, berarti ini 125 ditambah sama 6. Berarti adalah minus 119 ya. Dibagi sama 150, berarti SOK-nya tahu. Sama dengan minus 150 dibagi 119 cm. Dah, kita mau nyari tahu D untuk teropong sandiwara. D sama dengan fokus objektif ditambah sama SOK. Fokus objektifnya 18/5. SOK-nya tahu. Minus 150/119. Hitung sendiri ya. Ini nilainya kan sekitar 3. Ini nilainya kan sekitar 1. Berarti D-nya masih positif ya. Cm. Itu jawabannya. Dan itu semua adalah teori tentang teropong, sekaligus tentang contoh-contoh perhitungannya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video pengajaran yang lain.